Oke, oke, baik. Nah, jadi topik kita hari ini adalah mengenai asal mula gereja baptis, begitu, asal mula gereja baptis atau sejarah awalnya. Dan memang ini topik yang sangat penting sebenarnya, sangat penting ya, karena um, kita bertanya-tanya ya. Sebenarnya kalau kita mempelajari gereja demi gereja, itu banyak gereja itu dia punya pendirinya, dia punya pendiri ya. Misalnya kalau dibilang gereja Lutheran, yang namanya saja gereja Lutheran, itu berarti pendirinya adalah Martin Luther. Nah, itu. Kemudian kalau kita bicara mengenai misalnya katakanlah ya Presbyterian gitu ya, maka itu didirikan dari sistem John Calvin misalnya gitu. Kalau kita bicara mengenai gereja Metodis misalnya, maka gereja Metodis identik kita tahu didirikan oleh John Wesley gitu ya. Jadi ada banyak sekali gereja-gereja dan lain sebagainya. Kita bisa lacak gitu. Ini permulaannya kapan gitu. Siapa pendirinya? Belum lagi kelompok-kelompok ya, misalnya ada yang namanya Church of Christ atau COC, itu didirikan oleh Alexander Campbell misalnya. Kemudian kalau kita tanya lagi misalnya gereja Bala Keselamatan, itu didirikan siapa? Itu oleh Will dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pembelajaran sejarah dan saya yakin kita bisa telusuri itu semua. Tapi kalau kita bertanya, siapa yang mendirikan gereja baptis? Siapa yang mendirikan gereja baptis? Maka kalau kita lihat dari abad ke abad, ya, tidak ada nama yang muncul, misalnya di abad-abad pertengahan kah, atau di abad-abad abad setelahnya, begitu, nama yang muncul, oh ini loh pendirinya, begitu. Kita tidak menemukan nama seperti itu. Tetapi kita mendapatkan bahwa gereja-gereja baptis itu tiba-tiba muncul, ya, terutama mulai muncul banyak kelihatan di atas permukaan, itu adalah setelah reformasi. Karena apa? Karena setelah reformasi ada sedikit kebebasan. Sedikit kebebasan karena dunia berubah, yang tadinya terkungkung oleh suatu kekuatan yang mendominasi di Eropa pada waktu itu, lalu mulai ada kebebasan sehingga mulai muncul ke permukaan. Gereja-gereja baptis mulai kelihatan. Nah, tetapi bukan berarti tidak ada gereja baptis sebelumnya. Hanya saja mereka tidak di permukaan, tidak banyak di permukaan, melainkan banyak dia di bawah tanah misalnya. Nah, tetapi kalau kita ingin telusuri, kalau gitu dari kapan? Ya, dari kapan kita berkata bahwa gereja baptis ini dimulai kalau begitu? Nah, kalau kita mencari nama gereja baptis saja, nama baptis saja, gitu, maka bukan itu cara kita mencarinya, karena nama itu bukanlah sesuatu yang kita bilang absolut, gitu. Yang penting adalah pengajaran sebenarnya. Dan kita perlu melacak, ya sebenarnya kalau kita ingin melacak asal usul gereja baptis, kita perlu melacak asal usul gereja-gereja yang memiliki doktrin atau kepercayaan seperti gereja baptis. Gitu. Oke. Nah, untuk itu kita perlu bertanya, apa sih yang dipercaya oleh gereja baptis? Gitu kan? Apa yang dipercaya oleh gereja baptis? Dan tentu ada banyak yang kita percaya. Kita kadang-kadang berkata bahwa kita percaya seluruh Alkitab, gitu. Jadi kalau kita mau bahas satu persatu untuk panjang sekali, ya. Tetapi saya tidak akan bahas misalnya poin-poin yang sama antara gereja baptis dengan katakanlah banyak gereja lain. Ya, misalnya kalau saya bilang gereja baptis percaya Tritunggal, oh iya, ya, tapi ya banyak gereja lain juga percaya Tritunggal, kan? Nah, kalau kita bilang bahwa gereja baptis percaya Yesus juru selamat, ya tentu ya juga, ya tapi banyak gereja yang juga mengaku percaya Yesus adalah juru selamat. Gitu.
Nah, tetapi saya ingin mengajak kita melihat yang menjadi ciri khas, gitu ya. Ciri khas dari gereja baptis apa? Gitu. Sehingga kita bisa lacak sejak kapan mulai ada gereja yang punya ciri khas seperti itu, gitu kan? Nah, jadi ciri khas gereja baptis apa? Gitu. Nah, ciri khas gereja baptis, dan saya yakin kalau mau dibahas itu bisa berseri-seri ya, saya yakin Kepala Daci bisa bikin berseri-seri. Tapi salah satu ciri khas gereja baptis adalah kita percaya akan baptisan orang percaya. Nah, itu adalah salah satu alasan mengapa bahkan kita disebut gereja baptis. Ya, awal-awalnya nama baptis itu diberikan oleh orang-orang lain, diberikan oleh orang lain kepada kelompok kita, kelompok baptis, karena kita memberikan penekanan kepada doktrin baptisan, memberikan penekanan. Dan kita berkata bahwa kita mau menjaga gereja murni. Jadi doktrin baptisan orang percaya itu dikaitkan dengan doktrin bahwa jemaat atau gereja haruslah terdiri dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Artinya keanggotaan dalam satu gereja itu hanya boleh orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah bertobat dan percaya pada Yesus. Orang yang belum bertobat dan percaya pada Yesus tidak masuk menjadi anggota gereja. Nah, mungkin ada sebagian di sini yang berpikir, oh, kalau begitu sih saya juga setuju, begitu kan? Bahwa masa orang yang belum percaya Yesus dijadikan anggota gereja? Enggak lah. Kalau kita bicara mengenai orang dewasa, semua orang setuju. Nggak mungkin kita pergi keluar ke jalanan sana, misalnya ada orang dari agama lain yang belum percaya Yesus, atau siapa begitu, orang ateis, atau orang apa, kita tarik, kita, ayo udah kamu jadi anggota gereja, gitu kan nggak mungkin. Kita harus percaya Yesus dulu baru jadi anggota gereja, gitu kan? Nah, tetapi gereja baptis menerapkan prinsip ini secara konsisten kepada semuanya. Jadi bukan hanya dewasa, anak-anak juga. Gitu. Artinya semuanya, gitu. Kita tidak bicara anak-anak atau dewasa, pokoknya yang menjadi anggota jemaat hanyalah orang yang sudah diselamatkan. Nah, dan bagaimana cara menjadi anggota jemaat? Ya, salah satunya adalah melalui baptisan. Kan? Ketika seseorang dibaptis, dia menjadi anggota jemaat. Nah, oleh karena itu, yang boleh dibaptis hanyalah orang yang sudah percaya. Makanya kita bilang, baptisan orang percaya dikaitkan dengan keanggotaan jemaat yang sudah diselamatkan. Di sini. Nah, sejak kapan ada jemaat yang punya ciri khas seperti itu? Kan? Punya ciri khas menekankan bahwa hanya orang yang diselamatkan, ya, atau yang sudah bertobat yang boleh dibaptis, yang boleh menjadi anggota. Gitu. Sejak kapan itu? Kita telusuri ya, dari abad ke abad, dari abad ke abad, dari abad ke abad, dan kita dapatkan ya ternyata itu sudah dimulai dari Alkitab sendiri, gitu. Dari zaman para rasul. Gitu. Dan kalau Anda sekalian punya Alkitab, boleh membuka ya beberapa ayat bersama dengan saya pada saat ini. Misalnya, gitu. Siapa orang pertama yang menekankan bahwa kalau mau dibaptis itu harus bertobat dulu? Ya, kita dapatkan itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan kita bisa buka banyak ayat. Misalnya di dalam Matius pasal 3 contohnya. Ya, Matius pasal 3 mulai dari ayat 5 sampai ayat 7. Di situ saya bacakan, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular budak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Oke, dan saya ajak lengkap sedikit ke ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Baptisan
baptisan adalah tanda pertobatan. Demikian kata Yohanes Pembaptis di sini. Dan kita bisa lihat ini juga di dalam Lukas. Ya, Lukas pasal 3 ini sama ya. Lukas pasal 3 kita baca dari ayat 8 dan seterusnya. Kita tidak akan baca semuanya, tapi dari Lukas pasal 3 ayat 8 dan seterusnya, di sini Yohanes Pembaptis berseru, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan bahkan dia memberikan contoh kepada orang-orang yang datang, kira-kira apa yang harus mereka lakukan. Oke, jadi kita melihat di sini bahwa Yohanes Pembaptis ya, memulai gerakan ini ya, gerakan baptis boleh kita bilang, gerakan baptis. Jadi kalau misalnya orang Kristen hari ini dikenal, ya kita dikenal sebagai orang yang membaptis, gitu. Orang yang membaptis. Karena apa? Kalau orang percaya Yesus, kita baptis. Baptisan itu adalah tanda ikut serta bersama dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kapan ini dimulai? Kapan itu dimulai? Itu dimulai oleh Yohanes Pembaptis. Dimulai Yohanes Pembaptis bahwa orang yang bertobat menandakan pertobatannya melalui memberi diri dibaptis. Nah, hari ini sangat populer bagi sebagian orang untuk berkata, oh, baptisan Yohanes bukan baptisan Kristen. Baptisan Yohanes bukan baptisan Kristen, jadi beda katanya dengan baptisan sekarang. Tapi ini adalah sangat tidak bisa dipertahankan berdasarkan Alkitab. Gitu ya. Kenapa kita katakan ini tidak bisa dipertahankan? Ya, Anda bisa bayangkan, kalau baptisan Yohanes bukan baptisan Kristen, ya, maka nomor satu, ya, siapa saja yang dibaptis oleh Yohanes? Ya, yang paling jelas Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Kita bilang baptisan Yohanes bukan baptisan Kristen, berarti Kristen itu apa sih gitu kan? Kristen itu kan pengikut Kristus. Kristus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bagaimana kita bisa berkata bahwa baptisan Yohanes bukan baptisan Kristen? Padahal Yesus Kristus sendiri yang kita ikuti, dan kita adalah Tuhan kita, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu para rasul, semua rasul dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Semua rasul dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan ya kalau kita bilang baptisan Yohanes bukan baptisan Kristen, berarti rasul-rasul bukan Kristen, apa seperti itu. Nah, ini sangat tidak masuk akal, gitu ya. Nah, tapi Alkitab mengatakan bahwa para rasul dan orang-orang Kristen pertama menghitung permulaan gerakan mereka, gerakan Kristen ini. Walaupun waktu itu memang belum pakai nama Kristen. Nama Kristen kan mulai dipakai, Alkitab bilang, di Antiokhia. Itu sudah bertahun-tahun kemudian. Tetapi para rasul menganggap bahwa permulaan gerakan mereka adalah ketika mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan itu jelas di dalam Alkitab. Itu bukan kira-kiranya saya atau bukan bikin-bikinan saya, itu jelas dalam Alkitab. Coba kita buka dalam Kisah Rasul 1 ayat 21 misalnya. Akan bacakan lagi Kisah Rasul 1 ayat 21 dan sampai 22. Dan ketika mereka mau memilih rasul yang baru untuk menggantikan Yudas Iskariot, perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di sini. Kisah Rasul 1 ayat 21, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitan. Bahkan syarat menjadi rasul adalah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis bahkan. Artinya sudah mulai dari start awal begitu. Bahwa sudah bersama-sama dari baptisan Yohanes. Kita bisa lihat ini juga di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-37. Oke. Kisah Rasul 10 ayat 37, saya akan bacakan juga untuk kita semua. Dan ini Petrus sedang
menceritakan kepada Cornelius, konteksnya ini Petrus lagi menginjil Cornelius di rumahnya, dan Petrus menjelaskan apa yang terjadi gitu, apa yang terjadi dari kapan, kapan mulainya dan sebagainya. Dan perhatikan apa yang dikatakan di sini. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Jadi perhatikan, kembali dimulai dari apa? Baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Ya, jadi ingat bahwa baptisan Yohanes itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Memang mungkin ada yang berkata, tapi baptisan Yohanes kan Yesus belum mati, belum dikubur dan belum bangkit. Memang benar, baptisan Yohanes itu belum terjadi. Nah, kalau kita hari ini dibaptis, kita kan melihat ke belakang bahwa sebagaimana Yesus dikuburkan, dikuburkan dan bangkit, saya juga ikut. Tetapi baptisan Yohanes itu melihat ke depan sebenarnya, tapi sama menunjuk kepada Yesus juga. Melihat ke depan, karena baptisan Yohanes menunjuk kepada Yesus Kristus juga. Yohanes bahkan berkata bahwa aku membaptis kamu dengan air, tapi akan datang Dia yang lebih besar daripadaku. Jadi baptisan Yohanes selalu menunjuk kepada Yesus, seperti juga kita baptisan hari ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan Yohanes adalah orang pertama yang membaptis dan yang mengharuskan bahwa orang yang mau dibaptis oleh dia itu harus menunjukkan tanda pertobatan. Harus adalah orang yang bertobat gitu. Ya, sehingga ini menjawab pertanyaan sebenarnya, ya, kalau begitu kapan dimulai gereja baptis sebenarnya? Kapan dimulai gereja baptis? Sekali lagi, kita nggak usah bicara namanya, tapi ciri khas doktrinnya. Ciri khas doktrinnya apa? Ciri khas doktrin baptis adalah menekankan baptisan harus orang yang sudah percaya, harus orang yang sudah bertobat. Itu salah satu ciri khas gereja baptis. Nah, itu dimulai dari Yohanes Pembaptis. Dan mungkin bukan kebetulan ya bahwa Yohanes Pembaptis, ya, nama kalau dalam bahasa Inggrisnya John the Baptist. John the Baptist. Mungkin bukan kebetulan, saya rasa, bahwa memang ada nama baptis juga pada dia. Ada nama baptis pada dia. Jadi kita melihat bahwa gerakan baptis dimulai oleh Yohanes Pembaptis, dan kemudian segera setelah itu mereka mendirikan gereja pertama. Ya, mereka mendirikan gereja pertama yang terdiri dari orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, yang kemudian dia serahkan kepada gembala pertama, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi akhirnya dimulailah gereja pertama. Gereja pertama, dan saya anggap itu gereja baptis, ya, gereja baptis pertama. Gereja baptis pertama, gembala sidangnya adalah Yesus Kristus. Dia berkata, akulah gembala yang baik, dan aku akan menyerahkan nyawaku untuk domba-dombaku. Dan akhirnya Tuhan Yesus sebagai gembala di situ, ya, dia mendidik jemaatnya, dia mendidik gerejanya, ya, dia mengajar murid-muridnya, dia mempersiapkan mereka, gitu kan. Dan gereja yang Tuhan Yesus gembalakan ini adalah gereja yang bersifat lokal. Jadi mereka bertemu. Nah, ini salah satu ciri khas lain dari gereja baptis, yaitu kita percaya gereja yang lokal, bukan yang universal, bukan yang sinodal, tetapi gereja yang lokal, gitu ya. Dan kita bisa lihat ini dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Coba kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-18 misalnya. Coba kita lihat di sini. Matius pasalnya yang ke-18, dan bisa kita lihat dari ayat 15, ini bicara mengenai disiplin dalam jemaat. Disiplin dalam jemaat. Kata jemaat itu dalam Injil hanya muncul 2 kali. Ya, karena di dalam Injil, jemaat yang Tuhan Yesus dirikan itu masih dalam tahap embrio, boleh kita bilang. Ya, tahap embrio, jadi belum diluncurkan diproklamirkan dengan lantang begitu, masih dalam tahap embrio, tapi sudah mulai sebenarnya
Dan kata jemaat atau eklesia hanya muncul 2 kali dalam Injil, yaitu Matius 16 dan Matius 18. Tapi kita lihat Matius 18 ayat 15 di sini. Tuhan Yesus berkata, dan ini adalah suatu hal yang praktis ya, praktis murid-muridnya ngerti di sini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Perhatikan kata jemaat. Ya. Nah, jemaat apa? Tentunya murid-murid Tuhan sudah tahu jemaat apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kalau enggak, mereka akan bingung. Loh, Tuhan maksudnya jemaat apa ini? Kenapa tiba-tiba sampaikan pada jemaat? Gitu kan? Jemaat yang mana Tuhan? Nah, mereka tahu jemaat yang maksud. Itu perkumpulan mereka. Jadi kalau ada masalah, mereka harus selesaikan dulu 4 mata. Kemudian kalau tidak bisa, ada saksi. Dan kalau tidak bisa juga, sampaikan kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kan? Jadi ini mengindikasikan bahwa jemaat yang Tuhan Yesus maksud bukanlah jemaat universal, jemaat yang tidak kelihatan, melainkan jemaat yang real, jemaat yang nyata, lokal, bisa disamperin. Kita bisa menyampaikan sesuatu hal kepada jemaat itu. Dan jemaat itu bisa melaksanakan disiplin dengan cara mengeluarkan orang yang tidak mau ditegur dosanya. Nah, jadi ini adalah jemaat yang Tuhan Yesus dirikan, yang Tuhan Yesus gembalakan, dan yang kemudian akan dia sebar ke seluruh dunia. Nah, jadi itu beberapa contoh ya, ciri khas doktrin gereja baptis. Kita lacak sejak kapan ada gereja yang punya ciri khas seperti itu juga. Misalnya tadi ya, baptisan hanya untuk orang percaya. Baptisan hanya untuk orang percaya. Ya, itu sejak para rasul, sejak Yohanes membaptis para rasul dan sebagainya. Kemudian kita melihat gereja yang bersifat lokal, bukan universal, bukan sinodal, dan itu juga ada dari Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, jemaat yang dia gembalakan di situ. Dan kita bisa melihat lagi, misalnya ciri khas gereja baptis. Makanya tadi saya sempat tanya kan, kita ada berapa waktu ya, setengah jam katanya, tapi juga sudah lewat ya. Jadi mungkin saya akan stop tidak lama lagi, tapi sebenarnya ya kalau kita mau lihat satu persatu ciri khas gereja baptis, ini kita baru singgung 2, tapi kita lacak kembali ke zaman rasul, ke zaman rasul, kepada jemaat yang didirikan di situ, dimulai oleh Yohanes Pembaptis, kemudian digembalakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Dan kita bisa singgung lagi ciri khas baptis lainnya. Misalnya kita hanya ada 2 ordinansi, kita tidak sebut mereka sakramen, kita hanya percaya 2 ordinansi, 2 perintah, perintah upacara tertentu ya, yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan. Itu juga nyata di dalam jemaat mula-mula misalnya. Ya, dan ya kita bisa bahas satu persatu ciri khas baptis, otoritas Alkitab, kemudian keimamatan orang percaya dan lain sebagainya. Ya, tapi ya mungkin itu kita ini ya, nanti kapan-kapan bisa kita bahas lagi. Oke, jadi mungkin dari saya sekian dulu. Saya serahkan kepada host atau gembala Dace pada saat ini. Baik, terima kasih Pak Gembala Stephen, Dr. Stephen, atas penjelasan. Memang kita kelihatannya kita harus lanjutkan program pembelajaran mengenai gereja baptis. Ya, jadi sudah diuraikan oleh Gembala Stephen melalui penelusuran sejarah,
bisa disimpulkan bahwa Gereja Baptis berpegang bahwa dimulai sejak Yohanes Pembaptis tampil membaptis orang-orang yang bertobat dan percaya pada Injil Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Kemudian seringkali muncul pertanyaan, yaitu kenapa ada nama baptis? Kenapa ada nama gereja baptis? Ya, nah itu mungkin kita bisa bahas di kesempatan-kesempatan berikut. Ya, seringkali pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kelompok baptis. Ya, seperti tidak menerima satu kenyataan bahwa gereja baptis dimulai sejak Yohanes Pembaptis. Nah, kadang-kadang ya ada yang sedikit memelintir bahwa namanya saja Yohanes Pembaptis, ya dimulai dari Yohanes Pembaptis. Nah, ini di ini. Nah, ya memang kita perhatikan di dalam perkembangan perjalanan sejarah gereja baptis, istilah baptis ini kan sebenarnya yang memberi identitas gereja baptis dengan nama baptis sebenarnya para musuh. Ya, itu para musuh. Nah, kita lihat sesudah masa para rasul, gereja mula-mula, kita bisa lihat zaman bapak-bapak gereja, kelompok yang identik dengan gereja baptis itu selalu penamaannya sesuai dengan penamaan pemimpinnya. Ya, misalnya ada kelompok Donatis, ya, ada kelompok Paulusian, Albigensis, ya. Jadi diidentitaskan dengan nama pemimpin atau penekanan dari doktrin kelompok tersebut. Nah, itu di sesudah masa para rasul masuk ke abad mula-mula, abad kedua dan ketiga, 3 abad pertama kita perhatikan di dalam sejarah itu gereja yang benar, yang alkitabiah itu berjuang melawan penganiayaan secara fisik. Nah, itu ya. Jadi pada masa itu dikelompokkan dengan nama pemimpin kelompoknya. Ya, ada Waldensis, Peter Waldo, ada Donatis, Donatus pemimpinnya, ya, ada Paulusians di Armenian. Nah, karena penekanan pengajarannya pada surat-surat Paulus, akhirnya diidentitaskan sebagai Paulusian. Nah, jadi itu. Nah, nama baptis sendiri kan muncul di abad yang ke-16, ya, pada waktu kelompok baptis ini tidak menerima prinsip dari gereja negara pada waktu itu. Ya, mereka bersikeras untuk melaksanakan pembaptisan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Kemudian muncullah nama Anabaptis. Ya, nama Anabaptis. Nah, kemudian pada waktu reformasi, itu menjelang reformasi, pada waktu reformasi terkontaminasi baptis dengan Anabaptis dengan baptis, dengan gerakan reformasi. Akhirnya muncullah partikular baptis. Akhirnya nama baptis, nama Anabaptis ditinggalkan. Nah, di abad 18, 19 dan sekarang kita penerus dari itu, ya itu independen baptis. Ya, independen fundamental baptis. Ya, mulai abad ke-18 19 identitas itu dikenal dengan independen fundamental baptis. Nah, abad 16 17 itu Anabaptis. Sebelum abad 16 17 itu penamaan sesuai dengan penamaan kelompok, sesuai dengan identitas ciri khas yang tadi disampaikan oleh Gembala Stephen, ya, baptisan orang percaya, kemudian gereja yang lokal dan independen, kemudian ada ordinansi. Nah, itu identitasnya. Jadi, nah, kalau kita tarik ke belakang penelusuran sejarah, ya, yang mirip dengan identitas itu ya memang gereja mula-mula. Ya, dan dari awal seperti kelompok Donatis, Albigensis, Paulusian dan segala macam, mereka sudah bentuk jemaat gereja, model jemaat yang alkitabiah itu sudah mereka pegang. Jadi tidak ada perombakan-perombakan.
Ya, sedangkan di kelompok lain masih ada perombakan masuk abad sesudah Rasul Yohanes meninggal, itu mereka mulai merombak sistem di dalam gereja, kemudian tata cara, ada perombakan-perombakan. Sedangkan untuk kelompok baptis yang dari jalur keturunan, artinya jalur regenerasinya dari gereja mula-mula, ya sama seperti gereja independen baptis di abad ini. Ya, itu independen baptis di abad ini. Nah itu, ya jadi nama baptis itu sebenarnya diberikan oleh lawan, ya oleh lawan. Itu sebabnya tadi Gembala Stephen sudah menyampaikan kepada kita bersyukur bahwa yang terpenting itu identitasnya. Karena hari ini juga ada gereja yang namanya baptis, tapi ciri khas atau identitasnya sudah tidak seperti gereja yang disebut dengan gereja baptis. Nah itu ya, jadi ini sedikit tambah sedikit penguraian dari saya. Tadi Pak Stephen sudah menguraikan dan saya membagikan ya apa yang saya pahami mengenai gereja baptis. Karena di dalam diskusi-diskusi terutama dengan kelompok yang berseberangan dengan kelompok independen fundamental baptis, seringkali memberi tuduhan, loh kamu lihat seperti kelompok Paulusians, itu kan mereka memang disebut Anabaptis, kelompok independen fundamental baptis menyebut mereka sebagai istilahnya nenek moyangnya, orang nenek moyang mereka. Tapi mengapa mereka doktrin mereka itu dituduh sebagai manikisme? Manikisme ya sama dengan gnostik. Nah sebenarnya itu tuduhan. Setelah dibikin penelusuran, ya ada satu buku yang sangat bagus, itu yang berjudul Greek and Eastern Churches, ya Greek and Eastern Churches, itu memaparkan bahwa itu tuduhan, ya karena orang-orang baptis, kelompok baptis di masa penganiayaan, mereka tidak diberi kesempatan untuk menulis apapun, bahkan mereka tidak punya kesempatan untuk menulis. Tetapi setelah ada tuduhan begitu, lalu ada penelusuran dan diteliti, ternyata tuduhan itu salah. Ya salah satu rekan dialog saya namanya Pak Solidio Lengkong, kelompok Calvinis, menuduh bahwa Paulinians itu adalah penganut manikisme. Tetapi sudah terbukti bahwa itu sebuah fitnah yang beredar berdasarkan penelusuran sejarah. Nah itu kira-kira yang kita perlu pahami, karena lebih banyak fitnah yang dimunculkan untuk kelompok baptis ini, banyak fitnah, maka perlu penelusuran ya. Jadi itu baik ya. Jadi saya sendiri punya satu pendapat bahwa gereja baptis independen fundamental baptis yang saat ini itu jalurnya Anabaptis. Anabaptis, kemudian ada Donatis, Albigensis, Paulusians, dan gereja mula-mula. Itu jejaknya ya, jejaknya gereja mula-mula, dan saya menganggap itulah gereja independen fundamental baptis, itulah model gereja yang benar, yang alkitabiah. Ya itu. Ya, baik, ini dari saya. Malam hari ini Pak Todi sebenarnya moderator tapi tidak bisa berpartisipasi karena ada kendala-kendala teknis. Ya mungkin kita akan sambung 2 minggu ke depan. Ya, saya rasa kurang puas juga malam hari ini. Ya karena kita terlambat juga, dan ini ya kita perlu lanjutkan ya 2 minggu ke depan ya Pak Stephen ya. Ya kita minta kesediaan lagi Pak ya. Ya, baik. Ya baik. Nah itu ya, baik, kita mungkin buka ruang tanya jawab bagi yang mau bertanya, silakan bertanya, ini kesempatannya. Yang audiens yang mau bertanya silakan. Ya, kita persilahkan yang mau bertanya. Ya. Shalom Bapak. Ya, selamat dengan malam. David Bapak. Ya, ya. Shalom Dr. Stephen dan Pendeta Dance. Saya mau bertanya Bapak mengenai tadi disampaikan Anabaptis adalah Baptis independen adalah penerus dari gereja Anabaptis. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan Pak, secara doktrinal apa yang masih dipegang oleh gereja independen Baptis dan mana yang
tidak diterima Pak dari gereja Anabaptis. Seperti yang saya pelajari itu kan gereja Anabaptis, mereka memiliki doktrin bahwa Kristus itu dibuat di surga gitu. Jadi itu saja mungkin pertanyaan saya Pak. Jadi apa yang dipegang dari gereja Anabaptis dan mana yang tidak dipegang secara doktrinal? Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak David. Ya, pertanyaannya apa yang masih dipegang oleh kelompok independen fundamental baptis dari Anabaptis, karena Pak David belajar Anabaptis, Kristus dibuat di sorga. Ya, baik, saya persilahkan Pak Stephen untuk menjawab Pak David. Oke. Silahkan Pak. Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya pertama. Ya. Dan saya akan memulai dengan menjawab bahwa mungkin pelajaran tentang Anabaptisnya kurang tepat kalau begitu. Ya, kalau mengatakan bahwa Anabaptis percaya Kristus dibuat di sorga gitu, nggak ada. Ya. Kalau misalnya ada kelompok Anabaptis yang seperti itu, perlu ditunjukkan mana kelompok Anabaptis yang percaya bahwa Kristus dibuat di sorga. Nah, satu hal yang saya ingin tekankan adalah bahwa karena kelompok Baptis adalah kelompok yang istilahnya tadi dibilang lokal dan independen, ya, maka bisa-bisa saja sih ada misalnya kelompok yang aneh sendiri, begitu ya. Tetapi itu akan ditolak oleh mayoritas, gitu. Ditolak oleh kelompok Anabaptis lainnya, begitu istilahnya. Sama seperti hari ini, ya, kalau misalnya ada kelompok Baptis independen yang menyimpang, ya akan ditolak oleh yang lainnya, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin bicara realnya Anabaptis, gitu kan? Kalau Anda ingin melihat contoh pengakuan iman Anabaptis yang real, salah satu pemimpin Anabaptis adalah seorang namanya Michael Sadler, dan dia membuat pengakuan iman, namanya pengakuan iman Skleitheim, ya, Skleitheim. Ya. Dan ini saya share screen aja. Tapi lagi nggak bisa lagi share screen nih. Siapa yang jadi ini ya? Host bisa nggak di ini kan? Di apa? Dibuka ininya, share screen-nya. Saya buat. Ya. Oke, baik. Nih ya. Nah, oke. Nah, udah kelihatan belum share screen-nya ya? Ya, oke, sudah Pak. Oke, share screen. Nah, bisa dilihat di sini ya bahwa ini namanya Skleitheim, pengakuan iman Skleitheim. Ya, ini adalah pengakuan iman dari abad ke-16. Abad ke-16, dan ini adalah salah satu pengakuan iman Anabaptis pada waktu itu, gitu. Dan kalau Anda baca di sini, Anda nggak akan menemukan Kristus diciptakan atau apa segala macam. Tapi apa yang menjadi penekanan? Sekali lagi, perhatikan. Satu, tentang baptisan. Okay? Makanya saya kembali ke masalah baptisan tadi, gitu kan? Observe concerning baptism. Baptism shall be given to all those who have learned repentance and the amendment of life. Jadi penekanannya adalah baptisan hanya akan diberikan pada orang yang sudah benar-benar bertobat. Di sini. Jadi ini yang membedakan kaum Anabaptis. Ini yang intinya. Kalau Anda ingin tahu kenapa dia disebut Anabaptis itu, kan yang paling menonjol itulah yang akan menjadi nama biasa waktu itu kan. Jadi seperti tadi Gembala Dance bilang, mereka dijuluki Anabaptis itu oleh musuh-musuh mereka, begitu. Karena mereka tidak menerima baptisan Katolik. Mereka tidak menerima baptisan Katolik. Mereka anggap gereja Katolik adalah gereja yang tidak lagi punya Injil yang benar, dan lagi pula orang Katolik tidak membaptis melainkan memercikkan bayi yang tidak diterima itu karena itu belum percaya. Sehingga kalau misalnya ada seorang Katolik pada waktu itu percaya dan kemudian mau bergabung dengan mereka bilang kamu harus dibaptis dengan benar. Nah, oleh musuh-musuh dianggap membaptis ulang, makanya dikasih nama Anabaptis. Kata ana itu berarti mengulang. Gitu. Nah, demikian juga ketika ada yang pindah dari kalangan Protestan, karena kalangan Protestan tidak mempermasalahkan baptisan Katolik, begitu. Ini yang menjadi tanda tanya sebenarnya.
Seperti tokoh-tokoh Protestan, ya, misalnya Martin Luther dengan teman-temannya, John Calvin dengan teman-temannya, Zwingli dengan teman-temannya. Mereka dulu kan Katolik. Sebelum mereka protes keluar dari Katolik, mereka Katolik. Jadi mereka dulu adalah orang-orang yang dipercik waktu bayi gitu oleh gereja Katolik. Ya, jadi baptisan mereka adalah baptisan Katolik. Tapi ketika mereka mendirikan gereja Protestan mereka tidak mempermasalahkan baptisan Katolik itu. Ya, dan mereka tidak mencari baptisan yang benar gitu istilahnya. Ya. Nah, sehingga ketika ada orang dari dan mereka meneruskan pemercikan bayi itu, mereka meneruskan yang mereka sebut baptisan, kita bilang pemercikan ya. Mereka meneruskan yang mereka sebut baptisan bayi itu. Jadi gereja Protestan sampai sekarang masih memercik bayi. Gitu. Dan kembali ketika mereka mau bergabung misalnya dengan kelompok yang dijuluki Anabaptis ini, kelompoknya akan berkata bahwa kamu belum dibaptis, karena baptisan itu hanya untuk orang yang sudah percaya. Jadi kalau kamu bayi, kamu dipercik, itu bukan baptisan. Itu bukan baptisan, itu adalah ya biasa aja percik-percik air begitu. Tidak ada makna rohaninya di situ sebenarnya. Sehingga kamu harus memberi diri baptis lagi, sehingga akhirnya mereka disebut Anabaptis. Ya, jadi kalau ditanya apa yang diterima, yang kita menerima ini, ya kita meneruskan ini, ya baptisan orang percaya. Tapi kalau dikatakan mengenai Kristus dibuat di sorga, itu nggak ada ya. Oke, baik. Dan kalau Anda mau baca terus ini bisa ya, tentang dia bicara tentang separasi ya. Jadi memang gereja baptis percaya separasi dengan keduniawian dan lain sebagainya ya. Dan satu hal adalah Anabaptis juga banyak yang bersifat pasifis ya, pasifis. Jadi tidak mau perang dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Ya, ini saya stop ya share-nya. Ya, saya lanjut serahkan. Baik, terima kasih Pak Stephen. Jadi Terima kasih, Pak sudah Stephen. dijawab, ya, sudah dijawab oleh Pak Stephen bahwa kelompok independen fundamental baptis, ya, identitasnya itu sama dengan pengakuan Skletheim, ya, pengakuan Skletheim itu ditulis oleh Michael Sadler, itu kalau tidak salah itu 24 Februari tahun 1570-an ya. Nah, 1527 ya. 24 Februari kalau tidak salah tanggalnya. Ya, itu dibuat pengakuan Skletheim itu. Nah, baru-baru ini saya ada diskusi dengan satu kelompok yang pakai nama baptis Mennonites, seorang. Dia bertanya kelompoknya itu mengikuti ya kan Menno Simon, patokan pengajarannya itu pengakuan Skletheim ini. Ya, tapi di dalam pengakuan Skletheim itu baptisan harus baptisan orang percaya. Tapi ada hari ini Anabaptis yang baptis bayi. Ya kan? Jadi itulah yang menyimpang sebenarnya. Itu kelompok baptis yang menyimpang. Ya. Karena banyak yang hari ini kelompok baptis juga yang gembala-gembalanya itu bukan orang baptis sebenarnya. Mereka orang Injili. Ya, hanya karena kekurangan gembala akhirnya kelompok baptis ambil kelompok baptis ambil pemimpin dari kelompok Injili. Nah, mengenai tadi Kristus dibuat di sorga, kita tahu bahwa di dalam sejarah Anabaptis sendiri lebih banyak tuduhan dan fitnah kepada Anabaptis. Ya, misalnya kelompok Paulusian yang sampai hari ini tuduhannya masih ada bahwa menganut manikisme, ya, menganut manikisme. Nah, tetapi dibuktikan, ya, saya kasih referensi bukunya bisa dicari, yaitu Greek and Eastern Churches. Nah, itu buku itu di situ dipaparkan bahwa itu sebuah fitnah, bukan kebenaran. Ya, jadi saudara siapa tadi yang bertanya? Saya lupa, Ishak ya. Saudara, saya lupa.
Oh David, sorry ya, saudara David ya, saya minta maaf ya. Jadi saudara David itu sudah ada patokannya. Baik, terima kasih. Ini ada yang angkat tangan, ada yang tulis pertanyaan. Ya, coba saya kasih kesempatan yang angkat tangan dulu untuk bertanya. Silakan. Selamat malam Pak Dance dan selamat malam Pak Stephen. Ini Malam Pak. pembahasan malam ini sangat menarik karena membahas tentang asal-usul gereja baptis. Ya, sesuai dengan awalnya dari Yohanes Pembaptis. Yang perkembangan selanjutnya itu membentuk lagi gereja-gereja yang lain dan termasuk dengan gereja baptis. Ada banyak namanya yang sama tapi isi kontennya berbeda-beda gitu. Mau menjadi pertanyaan bahwa ketika kami berbicara dengan teman-teman, nah mereka banyak yang menolak kami, bahkan dari diskusi-diskusi di media gitu, mereka skip kami gitu, karena mereka menganggap bahwa kita sedang mengajarkan ajaran untuk masuk ke dalam gereja baptis. Padahal intinya kita bukan membawakan nama gereja, tetapi kita ingin supaya semua orang kembali kepada ajaran Alkitab. Itu intinya. Nah, mungkin ini menjadi bahan pembahasan selanjutnya, usulan supaya kita lebih menekankan bahwa yang kita sampaikan bukan membawa orang untuk masuk kepada gereja baptis, tetapi mau mengajak mereka untuk memahami Alkitab dan mengikuti Kristus. Sebagaimana kita adalah Kristus, Kristen adalah pengikut Kristus. Apa ajaran daripada Kristus itu yang harus kita taati, kita ikuti. Ini usulan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yafet. Ya, ini sekedar sebuah usulan untuk topik berikutnya. Ya, mungkin Pak Stephen mau tanggapi usulan Pak Yafet, silakan Pak. Iya, ya saya paham maksudnya Pak Yafet ya, bahwa yang kita tekankan memang bukan nama ya. Makanya tadi saya katakan, yang saya tekankan bukan nama karena ada banyak gereja-gereja yang tadi disebut ya, seperti Albigensis dan sebagainya, yang mungkin mereka tidak memakai merek baptis. Namun yang saya tekankan adalah jemaat atau gereja dengan pengajaran yang alkitabiah begitu. Jadi saya tidak ingin menekankan membawa orang masuk ke gereja baptis, bukan itu yang saya mau tekankan. Saya mau tekankan membawa orang masuk ke gereja yang alkitabiah. Cuman memang ketika saya menyelidiki Alkitab, saya menemukan bahwa gereja baptis lah yang alkitabiah saat ini, gitu ya. Dan itu yang mau saya share begitu. Artinya begini, kita percaya Kristus benar, ya, tetapi bagian dari percaya Kristus dan mau mengikuti Kristus adalah berjemaat, gitu. Karena gereja adalah hal yang sentral di dalam perjanjian baru. Gitu. Tidak bisa kita menjadi orang Kristen yang mengikuti Kristus tanpa kita bergereja dengan benar. Gitu. Oleh karena itu, memang benar seperti yang Pak Jafet bilang bahwa penekanannya adalah pada pengajaran, itu benar. Gitu. Penekanan pada pengajaran. Tetapi kita berkata bahwa memang kita mau membawa orang kepada gereja yang alkitabiah. Nah, itulah kita saat ini ingin memaparkan yang mana yang gereja yang alkitabiah. Ya, kira-kira begitu ya. Oke. Baik, jadi itu Pak Yafet sudah ditanggapi oleh Gembala Stephen. Sederhananya ya memang kita tidak, ya baik Pak. Sederhananya memang kita tidak menonjolkan kalau beritakan Injil yang kita beritakan gereja baptis, tidak. Tapi hari ini kalau mau diklasifikasikan dari banyak denominasi yang ada di dunia, ya, yang denominasinya kelompok yang pengajarannya Alkitabiah itu ada di kelompok Independen Fundamental Baptis. Nah, ya. Jadi Independen Fundamental Baptis.
Jadi ya kita bisa artinya memperkecil lah, karena gereja ini juga punya peran penting, karena dari gereja pengajaran itu disebar keluar lewat diutus orang-orang yang pergi menginjil, dan dari gereja juga pengajaran itu masuk. Nah, jadi kalau tidak bisa mengelompokkan gereja mana yang benar dan mana yang salah, ini juga masalah, karena Injil yang sudah diterima akhirnya bisa jadi ya pudar juga kalau dia pergi ke tempat yang salah. Yaitu kira-kira dari saya. Coba masih ada yang mau saya kasih kesempatan, satu orang lagi yang kalau mau langsung sebelum saya baca SMS yang ini apa, kirim pesan. Itu ada yang angkat tangan, saya lihat namanya David Israeli. Oh, Pak David yang tadi, ya silahkan mungkin Pak David. Ya, selamat malam Pak Dance, Pak Stephen, saya David Israeli. Selamat malam Pak. Saya ya menarik ini karena ini kan bicara tentang asal anak salah baptis independen ini dari ditelusuri sampai Yohanes Pembaptis ya, kalau tidak salah ya, maafkan saya. Betul ya? Pak. Betul Ya, Pak. pertanyaan saya dua nih. Yang pertama itu kalau kita bicara baptisan kan ada formula yang di dalam Alkitab. Di dalam Matius kan perintah baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Tetapi murid-murid Yesus mereka membaptis hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau Yohanes Pembaptis, dia pakai formula apa, itu pertanyaan. Dan apakah itu diterapkan di dalam gereja baptis atau enggak? Kalau merunut sampai ke Yohanes Baptis. Dan saya baik. Pak David, suaranya terputus. Yang kedua, halo? Suara Pak David putus-putus. Ya oke, dengar Pak, dengar. Sekarang dengar. Ya, yang saya ulangi yang pertama, pertanyaan saya kan di dalam pertama Alkitab sudah tangkap. Yang pertama sudah. Ya? Oke. Nah, yang kedua. Ya. Yang kedua itu apakah tadi Pak Dance bilang kalau gereja independen itu lebih alkitabiah ya, yang terakhir ya kalau tidak salah. Ya. Pertanyaan saya, apakah baptisan di luar gereja independen alkitabiah itu sesat, Pak? Terima kasih untuk kesempatan. Baik, Pak David, terima kasih untuk pertanyaannya. Cukup tajam ya pertanyaan yang disampaikan Pak David. Yang pertama pertanyaannya, formula baptisan yang digunakan oleh Yohanes Pembaptis ini pakai formula apa? Ya, kalau Tuhan Yesus perintahkan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Rasul Paulus gunakan nama Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis formulanya apa? Silakan Pak Stephen tanggapi. Iya, baik. Jadi saya langsung dua-duanya apa satu aja nih? Langsung dua-duanya, Pak. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya. Oke, baik. Ya. Oke, jadi begini, kita melihat di sini ya bahwa kalau saya jawab dari kita hari ini ya, Gereja Baptis Independen hari ini membaptis menggunakan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu, itu yang kita lakukan, gitu ya. Nah, kalau kita melihat Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini kan Tritunggal. Gitu ya. Mereka adalah Tritunggal, ya, 3 pribadi, 1 Allah, begitu. Sehingga ya, formula ini bisa juga disingkat rupanya, gitu ya, di dalam Kisah Para Rasul menjadi membaptis dalam nama Yesus. Jadi dalam nama Yesus, membaptis dalam nama Yesus itu sama atau ekivalen ya, dengan membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu hanya versi pendeknya lah,
Gitu, ya. Versi panjangnya membaptis sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Kenapa? Ya karena memang Yesus Kristus adalah salah satu pribadi dari Tritunggal itu juga. Begitu. Ya, jadi artinya maksudnya begini loh. Yang penting itu adalah membedakan baptisan ini adalah baptisan yang Kristiani yang benar, bukan baptisan yang misalnya baptisan Yahudi, gitu kan? Atau baptisan ya misalnya ada kelompok lain lah dia mau celup-celup air juga begitu yang bukan Kristen, enggak. Pokoknya membedakan bahwa ini adalah baptisan yang karena percaya kepada Allah Bapa dan lain sebagainya. Gitu. Nah dengan cara yang sama, ya, formula yang dipakai oleh Yohanes Pembaptis tidak dinyatakan secara spesifik dalam Alkitab, tetapi coba kalau kita baca di dalam Matius pasal 3, ya, ayatnya yang ke-6, di situ jelas dikatakan bahwa pembaptisan Yohanes Pembaptis itu dilakukan sambil orang-orangnya mengaku dosa. Nah, kita harus pahami ini dalam konteks Yahudi dulu. Jadi ingat bahwa Yohanes Pembaptis melayani di kaum Israel pada waktu itu. Jadi siapa yang mereka percayai? Dan kalau mereka mengaku dosa kepada siapa? Nah, orang Yahudi pada waktu itu sangat percaya bahwa yang boleh mengampuni dosa hanyalah Tuhan. Bahkan waktu Tuhan Yesus mengampuni dosa seorang yang lumpuh, orang-orang Farisi waktu itu sangat marah dengan Tuhan. Karena apa? Dia katakan, kenapa kamu mengampuni orang yang berdosa? Hanya Tuhan yang boleh mengampuni orang yang berdosa. Nah, itu sebenarnya adalah klaim Tuhan Yesus atas keilahian. Tapi yang sangat menarik adalah bahwa ketika Yohanes Pembaptis membaptis, katanya itu sambil orang-orang mengaku dosa. Jadi kepada siapa mereka mengaku dosa di situ? Gitu kan? Nah, bagi orang Yahudi satu-satunya yang bisa mereka mengaku dosa adalah kepada Jehovah, kepada Tuhan. Gitu. Ya, jadi kita bisa berkata bahwa Yohanes Pembaptis juga membaptiskan ya dalam nama ya maksudnya Tuhan Jehovah yang dikenal oleh orang Israel sebenarnya, walaupun formulanya tidak disebutkan secara spesifik di sini. Gitu. Ya. Ya karena jelas mereka belum diperkenalkan kepada Yesus Kristus pada waktu itu, ya, tetapi ingat bahwa Yesus juga adalah Yehova sebenarnya. Yesus juga adalah Yehova. Nah, jadi kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis ketika membaptis juga menunjuk kepada Yesus Kristus dan juga menunjuk kepada Yehova. Oke, nah kemudian tadi pertanyaan keduanya. Oh ya, kalau di luar baptis independen apakah sesat gitu ya? Jadi begini Pak, ya, tingkat kesalahan itu ada bermacam-macam. Tingkat kesalahan itu bermacam-macam. Ya. Dan biasanya kita sebut itu gereja yang sesat atau dalam bahasa Inggrisnya heretical, heresy. Itu kalau misalnya gereja itu tidak lagi mengajarkan Injil keselamatan yang alkitabiah. Gitu. Ya. Nah. Ya misalnya kalau ada gereja yang mengajarkan keselamatan melalui sakramen, atau gereja yang mengajarkan berdoa kepada oknum manusia, gitu kan, kepada orang-orang kudus, jadi berdoa kepada orang kudus, menuhankan orang kudus dan sebagainya. Nah itu kita bilang itu jauh menyimpang, gitu ya. Nah ada juga ya tentunya gereja-gereja yang menyimpang dalam hal-hal yang lain. Ya, contohnya ini tadi. Contohnya misalnya adalah gereja yang membaptiskan orang-orang yang belum percaya Yesus. Ini kan menyimpang karena Alkitab bilang apa? Syarat baptisan adalah orang percaya. Nah mereka menyimpang. Apakah lalu karena nanti di ya sedikit antisipasi dulu, di chat ada yang tanya, bukankah baptisan tidak menyelamatkan? Ya memang benar baptisan tidak menyelamatkan, ya. Tetapi kalau kita salah mengenai konsep baptisan, efeknya besar, karena akhirnya masuk ke dalam gereja orang-orang yang belum diselamatkan. Baik dibaptiskan masuk gereja. Nah sebagian mereka mungkin ujung-ujungnya nanti bertobat, tapi sebagian kan enggak. Akhirnya gereja akan masuk banyak orang yang tidak diselamatkan. Ini akan mempengaruhi kemurnian gereja dan lain sebagainya.
Ya, jadi kita lihat ya kasus per kasus, gitu kan. Intinya sekali lagi sebenarnya bukan tujuannya untuk mengagungkan satu nama, gitu. Nama baptis harus diagungkan, tidak. Nama ini mau hilang juga nggak masalah sebenarnya, tapi yang penting pengajarannya. Yang penting pengajarannya Alkitabiah, gitu kan, sesuai dengan Alkitab, ya, dan ya itu yang mau kita bahas. Oke. Baik, itu Pak David, tanggapan dari Pak Stephen. Ya, tanggapan dari Pak Stephen. Kalau ya saya tanggapi sedikit Pak David, yang mengenai formula baptisan, itu kan otoritas baptisan. Jadi formula itu menandai otoritas baptisan ini didasarkan pada otoritas siapa. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu berarti baptisan itu otoritasnya dari Allah yang Esa, Tritunggal. Ya, kemudian Yesus Kristus, ya satu untuk semua. Ya, jadi itu otoritas dari Allah. Nah, Yohanes Pembaptis dari siapa? Itu juga itu yang pernah ditanyakan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat. Ditanya, Yohanes Pembaptis dengan otoritas siapa? Para ahli Taurat tidak berani jawab. Waktu itu mereka menguji, yaitu otoritas sorga. Ya, jadi formula baptisan memang tidak disebut Yohanes pakai nama apa, tapi otoritas baptisan Yohanes itu baptisan sorgawi. Ya, dan itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat itu perkembangan jemaat. Ya, Yohanes memulai dan itu baru berkembang. Waktu itu belum ada gembalanya. Nanti sesudah Tuhan Yesus gembalanya, kemudian nanti berkembang zaman rasul-rasul, nanti ada pemilihan diaken, lalu ada penetapan penilik, dan sebagainya macam di dalam jemaat sampai Alkitab selesai ditulis. Ya, jadi kalau pertanyaannya mengenai formula baptisan, itu berbicara tentang otoritas, dan otoritas baptisan Yohanes itu baptisan yang benar, ya dari sorga. Nah, itu kemudian mengenai gereja tadi, ini langsung poinnya langsung ke saya tadi ya. Saya bilang gereja independen yang Alkitabiah, lalu yang di luar independen fundamental baptis, itu gimana? Ya sekarang kan tolak ukur kebenaran itu Alkitab, seperti tadi Pak Stephen sudah sampaikan, Alkitab. Nah, kita hanya memudahkan orang untuk menemukan kelompok yang mendekati Alkitab, yaitu kelompok independen fundamental baptis. Jadi orang tidak perlu susah-susah untuk bandingkan berpuluh-puluh tahun. Takutnya belum selesai bandingkan, dia udah mati, belum temu gereja yang benar. Nah, kita mempermudah, saya mempermudah saudara-saudara, inilah kelompok sesudah melalui penelitian, pergumulan dan segala macam, inilah kelompok yang Alkitabiah. Ya, jadi itu. Nah, lalu kalau pertanyaannya, ayo kita buktikan, ya silahkan, ayo. Nah, ketemu dengan kita bisa berdiskusi lebih jauh tentang kelompok independen fundamental baptis, begitu. Ya, kalau mau bikin perbandingan, ada begitu banyak denominasi di dunia ini. Baik, itu Pak David. Halo ya Pak David. Nah, kemudian ada yang terima kasih Pak Dante, Pak Stephen untuk penjelasan. Baik, sama-sama. Pak David ini di mana tinggalnya ya? Papua kah? Iya Pak. Oh ya, Oke. ini untuk baik. Pertanyaan berikut untuk Pak Stephen. Nah, berarti ini khusus Pak Stephen ya. Mau tanya Pak, apakah orang percaya tanpa dibaptis bisa masuk surga? Terima kasih. Silakan Pak Stephen, dari Pak Willy Abraham. Oke, baik. Baptisan bukan syarat untuk keselamatan memang, gitu ya. Jadi syarat keselamatan, kalau Anda buka Roma 10, misalnya 9-10, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Efesus 2 ayat 8 dan 9, ya, kita diselamatkan karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman, lain sebagainya. Jadi di situ tidak menyebut baptisan, tetapi baptisan adalah mengidentifikasikan diri dengan Kristus. Artinya baptisan adalah cara kita untuk menyatakan bahwa saya sudah percaya, menyatakan bahwa saya sekarang adalah milik Kristus. Jadi
orang yang misalnya orang yang sudah diselamatkan mestinya dia tidak ada masalah memberikan diri dibaptis dan mau memberi dibaptis karena itu adalah perintah Tuhan begitu. Jadi memang orang yang masuk surga itu bukan karena baptisan dan bukan syaratnya baptisan. Ya, contohnya penjahat disalib Tuhan Yesus dengan beriman sederhana kepada Tuhan dia diselamatkan. Diselamatkan, Tuhan Yesus bilang pada dia, hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus begitu. Nah, jadi kalau ada orang hari ini dia percaya Yesus, belum sempat dibaptis dia mati, oke, dia masuk surga. Tetapi bagi orang yang sudah diselamatkan dan punya kesempatan, ya, maka perintah Tuhan adalah bagi kita untuk dibaptis. Jadi kita dibaptis bukan lagi untuk keselamatan, tapi untuk menandakan bahwa kita taat sama Tuhan. Dan kalau kita bilang, oh saya nggak mau taat sama Tuhan, lalu kita pertanyakan, apa benar kamu sudah diselamatkan atau enggak? Jadi artinya itu baptisan bukan syarat keselamatan, tapi salah satu bukti keselamatan. Oke. Baik, jadi itu jawabannya untuk Pak Willy Abraham dari Pak Stephen. Jadi artinya kalau orang sudah diselamatkan, pasti dia mau dibaptis. Itu. Tapi kalau orang berkata dia sudah selamat dan tidak mau dibaptis, dipertanyakan. Ya, itu ya. Jadi itu penjahat di sisi Tuhan Yesus juga kalau dia punya kesempatan hidup, pasti dia mau dibaptis. Nah, itu seringkali orang beralasan, oh itu penjahat kan dibaptis. Jadi wah ini kan alasan. Kalau orang sudah diselamatkan, ada Roh Kudus di dalam hatinya. Nah, itu. Jadi itu kira-kira saya ya simpulkan kesimpulan yang saya dapat dari Pak Stephen. Kemudian masih ada, loh, sudah keluar. Halo? Oh, masih ada Pak? Masih, cuman kameranya Pak Dance aja mati. Oh, ya, oke, sorry. Nah, coba saya baca SMS. Baca SMS lagi. Baca ini yang ini dari Monica. Selamat malam, Pak. Maaf. Pak mau tanya. Oh, ini belum bertanya udah minta maaf ya. Maaf, Pak mau tanya. Jika ada seseorang yang sudah percaya dan bertobat, tetapi setelah bertobat dan percaya, berbalik ke ajaran gereja yang salah, itu konsekuensinya apa ya, Pak? Terima kasih. Silakan Pak Stephen menanggapi pertanyaan ini. Ya, kalau memang seseorang benar-benar sudah bertobat dan percaya pada Yesus dan sudah diselamatkan, lalu istilahnya dia kembali memegang satu pengajaran yang salah ya. Nah ini tergantung. Kalau tergantung pengajaran yang salahnya ini pengajaran yang salah dalam hal apa? Ya. Kalau dalam hal keselamatan, misalnya dia tiba-tiba balik lagi menjadi misalnya mempercayai sunat begitu. Ini contoh di Perjanjian Baru ya. Contoh Perjanjian Baru kan jemaat Galatia ini contohnya. Saya kasih contoh jemaat Galatia, jemaat di Galatia. Mereka sudah percaya Yesus. Tapi kemudian datang orang penyesat bilang sama mereka, kamu nggak cukup percaya Yesus, kamu harus dibaptis baru kamu harus disunat. Kamu harus disunat baru kamu diselamatkan. Lalu sebagian mereka mulai goyah gitu kan. Sehingga Paulus tulis surat Galatia pada mereka dan Paulus bilang, kalau kamu mengandalkan sunat untuk keselamatan kamu lepas dari Kristus. Ya, jadi itu berarti murtad sebenarnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah percaya pada Yesus, janganlah kita melepas kepercayaan itu. Gitu. Kalau misalnya yang dibicarakan adalah pengajaran yang salah, tapi bukan dalam hal keselamatan, gitu ya, itu bukan murtad namanya. Ya, tetapi konsekuensinya adalah, konsekuensinya dia akan memberi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan nanti, begitu. Ya, ada banyak konsekuensi sekarang adalah misalnya, ya dia mendukung gereja yang salah berarti. Ya, berarti dia mendukung gereja yang salah, berarti dia mungkin kehilangan berkat-berkat rohani yang Tuhan akan curahkan di gereja yang benar. Dia kehilangan kesempatan untuk memberitakan kebenaran kepada orang, dia kehilangan kesempatan untuk menjadi saksi yang sebaik-baiknya di muka bumi ini.
Dan nanti di dalam sorga nanti, di tata pengadilan Kristus, dia akan harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ya, semua pilihan kita, semua yang kita lakukan, kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, singkatnya seperti itu ya. Oke. Baik, jadi ini ibu atau saudari ya, jadi seorang yang sudah percaya dan bertobat, setelah bertobat dan percaya berbalik ke ajaran gereja yang salah itu. Ya, sesudah percaya dan bertobat, berbalik ke ajaran gereja yang salah. Ya, sebaiknya sih jangan ya. Sayang sekali. Begitu. Tapi ya sayang sekali. Ya. Ada tanggapan? Silakan. Saudari Monica, Ibu Monica atau saudari, silakan. Nggak ada, Pak. Oh iya. Baik. Jadi itu ya, sebaiknya sih jangan ya. Biasanya orang pindah sudah tahu yang benar, pindah ke tempat yang salah. Motif awal itu biasanya kekecewaan hal-hal yang sebenarnya bukan hal yang sangat-sangat esensial sekali dengan iman. Ya, biasa hal-hal yang bersifat ya kehidupan lahiriah, mungkin kecewa karena ini, kecewa karena gembalanya. Nah, ini biasanya dia pindah kembali ke tempat yang salah. Tapi kalau dia betul-betul karena doktrin, karena pengajaran, biasanya dia akan, oh sudah kalau begitu dia mulai satu jemaat yang baru. Ya, seperti di masa lalu itu ada Tertullianus ya. Tertullianus ya, dia pertama bergabung dengan kelompok Montanis. Dalam perjalanannya ternyata ada penyimpangan di kelompok Montanis, Tertullian keluar. Nah itu ya, jadi biasanya kalau orang pindah ke sudah tahu yang benar baru kembali ke gereja lamanya, itu penyebabnya pada umumnya ya, itu hal-hal yang bukan hal-hal yang sangat prinsip sekali. Nah, itu sebabnya sebaiknya sih jangan ya. Sebaiknya sih jangan, karena mungkin ya kehilangan upah bisa terjadi. Hal yang terburuk kalau dikasih umur lebih panjang ya, umur lebih panjang bisa saja dia bisa menerima ajaran gereja yang salah itu, mengimani dan akhirnya binasa. Dan hal yang paling parah lagi itu anak-anaknya bisa, ya generasinya bisa hancur oleh pengajaran yang salah. Ya bisa kecewa dengan gereja yang benar dan makin ngotot untuk membuat kesalahan. Nah itu jadi ya sebaiknya jangan ya, Ibu atau Saudari Monica. Baik, silahkan kalau masih ada satu lagi. Kayaknya masih ada Ya. pertanyaan di chat satu itu. Oh masih ada ya? Dari Meliana. Oh, Meliana. Oh iya, saya lompatin, minta maaf ya, Saudari Meliana Loko. Ada yang berkata bahwa baptisan itu tidak ada kaitan dengan iman. Jadi baptisan itu tidak masalah, entah mau baptis percik, selam, ataupun kibar bendera, dan lainnya, tidak masalah. Yang penting esensinya harus fokus beriman kepada Tuhan. Karena baptisan itu tidak menyelamatkan. Begitu katanya. Kira-kira pemikiran seperti itu gimana menurut Pak narasumber? Silakan Pak Stephen tanggapi ini. Iya. Tadi kita sudah berkata bahwa memang baptisan bukan esensi syarat keselamatan. Tetapi bukan berarti baptisan tidak penting. Karena baptisan adalah perintah Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan perintahkan itu penting sebenarnya. Karena ini bukan perintah kakek kita, perintah nenek kita, perintah siapa, ini perintah Tuhan, begitu kan? Jadi ini pasti penting. Dan kalau dibilang tidak ada kaitan dengan iman, ada kaitan yang sangat erat, yaitu yang kita bilang tadi, baptisan itu mengekspresikan iman kita. Mengekspresikan iman kita bahwa saya, seperti yang Anda buka dalam Roma pasal 6, bahwa kita dibaptiskan bersama dengan kematiannya, penguburannya, supaya kita dibangkitkan kembali. Jadi ketika kita dibaptis, kita mengekspresikan iman kita bahwa Yesus mati, dan ketika saya percaya kepadanya, berarti saya ikut mati bersama dia. Dia dikubur, saya ikut berkubur bersama dengan dia. Dan dia sudah bangkit, dan saya suatu hari akan bangkit. Itu kan iman. Itu iman kita. Gitu. Jadi baptisan itu mencerminkan iman kita. Gitu. Jadi kalau dibilang baptisan nggak ada kaitan dengan iman,
ada kaitannya, gitu, ada kaitannya. Dan kalau orang dipercik, apalagi di kibar bendera, ekspresi iman apa di situ? Masa di kibar bendera, oh saya beriman mentang-mentang ada Formula One udah masuk Indonesia, saya mau jadi pembalap gitu kan nggak mungkin gitu kan. Bukan itu iman kita ya. Iman kita sesuai yang Alkitab katakan, bahwa kita dibaptis dalam kematian bersama Yesus, penguburan supaya kita dibangkitkan bersama dengan Dia. Itu iman kita. Jadi dibilang nggak ada hubungan dengan iman, berhubungan ya, berhubungan. Dan intinya adalah bahwa ini perintah Tuhan gitu. Perintah Tuhan. Jadi kalau ini perintah Tuhan, kita harus hati-hati. Apa yang Tuhan perintahkan? Tuhan perintahkan dibaptis. Baptis itu artinya apa? Baptis itu artinya masuk dalam air. Dan yang Tuhan suruh dibaptis siapa? Orang yang percaya. Bukan bayi, bukan binatang, bukan sembarang orang kita tarik dari jalan, bukan. Ya, tapi orang percaya. Oke. Baik, terima kasih Pak Stephen. Ini pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan orang yang sebenarnya dia ini mau, saya sudah percaya, jadi tidak usah utak-atik saya punya posisi yang lama lagi. Intinya saya sudah percaya Yesus. Nah, ini sebenarnya ciri khas dari orang yang tidak cinta kebenaran sebenarnya. Kalau dia cinta kebenaran, dia teliti, oh yang benar ini. Ya, kenapa kelompok independen baptis di abad yang ke-16 disebut dengan anak baptis? Karena mempertahankan iman yang murni ini. Ya, di dalam Kisah Rasul 19. Kenapa orang yang sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis kemudian bertemu dengan Rasul Paulus diulang lagi? Mengapa? Karena itu ekspresi iman. Salah kalau dia bilang baptisan itu tidak ada hubungan dengan iman. Nah, baptisan itu ekspresi dari iman. Bahwa saya sudah percaya Yesus, bahwa Yesus sudah mati, dikuburkan dan bangkit, dan saya mau menyatakan itu, ya, mengekspresikan itu dengan apa? Menyerahkan diri untuk dibaptis. Jadi kalau dia bilang tidak ada hubungan dengan iman, itu salah. Itu salah. Itu hanya sebuah upaya untuk membela diri bahwa oh jangan persoalkan apa yang sudah saya miliki sekarang. Yang penting saya sudah percaya Yesus. Nah, itu sebenarnya orang tidak cinta kebenaran. Kalau dia cinta kebenaran, oh kalau begitu kita teliti. Berarti apa yang sudah saya lakukan salah. Yang benarnya seperti apa? Nah, itu saya harus ikuti. Nah, itu ya. Saudari Meli, yaitu kira-kira itu. Ya baik. Ini siapa yang sudah beribut ini? Ini bisa baik, masih satu, saya kasih kesempatan satu orang lagi, kalau ada satu orang lagi, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Itu Pak Willy angkat tangan. Oh, Silakan, Pak Willy, silakan Pak Willy. Ya Pak Todi, ini operatornya. Selamat malam, Pak Stephen. Ya, selamat malam. Saya cukup puas dengan jawaban Bapak tadi. Keselamatan tidak ada hubungan dengan baptisan. Tapi alangkah anehnya orang yang sudah diselamatkan tidak mau dibaptis. Betul sekali jawaban. Cuma saya tadi ada pernyataan Bapak yang menarik hati saya. Bahwa ajaran baptis itu menurut Bapak adalah ajaran yang paling alkitabiah yang pernah saya dengar. Tapi kenapa Yohanes 4 ayat 23 dan 24? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apakah gereja baptis selama ini menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, Pak? Itu pertanyaan saya. Apakah menyembah Bapa hanya dengan akal budinya, tidak memakai bahasa roh, tidak ada jam penyembahannya, adorasi, penyembahan kepada Bapa sesuai dengan perintah Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Gimana, Pak? Baik, silakan Pak Stephen tanggapi Pak Willy Abraham. Baik. Mengenai ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi Yohanes 4 ayat 23 dan 24 ini justru sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali.
Dan ini menjadi pegangan gereja baptis bahkan. Ya. Jadi Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ada dua hal situ yang ditekankan ya, roh dan kebenaran di situ. Roh dan kebenaran. Nah, coba kita teliti satu-satu dua unsur ini. Kebenaran. Apa itu kebenaran? Gitu kan? Di dalam Yohanes 17, Yesus berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, nomor satu itu berarti menyembah yang sesuai dengan Alkitab. Ya, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau kita mau menyembah Tuhan, tapi mau-maunya kita, gitu, cara kita, nggak peduli Tuhan ngomong apa, ya itu salah berarti. Nggak peduli berapa tulusnya kita. Nadab, kalau kita baca di Perjanjian Lama, Nadab dan Abihu masuk ke kemah suci membawa api asing. Mungkin mereka sangat tulus, tapi Tuhan matikan mereka karena mereka berbuat tidak seperti instruksi Tuhan. Jadi menyembah dalam kebenaran, ya berarti kita harus apapun yang kita lakukan sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan Alkitab. Misalnya apa? Misalnya dalam kebaktian, Alkitab berkata apa? Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. 1 Korintus 14 ayat 40 misalnya. Nah, di masa ada bahasa lidah pun dulu waktu itu, ya, Tuhan kasih aturan di dalam 1 Korintus pasal 14. Aturan bahasa lidah boleh dibaca di situ. Waktu masih ada bahasa lidah pun, aturannya adalah hanya boleh 2-3 orang. Harus satu persatu. Harus ada yang menerjemahkan. Tidak boleh perempuan. Kita baca di situ dalam 1 Korintus 14. Ini adalah aturan yang Tuhan berikan untuk orang berbahasa lidah di dalam pertemuan jemaat, ya, aturan Tuhan. Dan kalau misalnya kita berkata saya mau menyembah dalam roh dan kebenaran, kebenaran itu kan berarti sesuai dengan aturan Tuhan. Maka kita nggak boleh lari dari situ. Nah, kemudian yang nomor 2 yang sangat menarik adalah mengenai dalam roh. Sangat menarik karena tadi disinggung, oh kalau menyembah dalam roh itu berarti harus, ya tadi itu kayak berbahasa roh begitu maksudnya. Bukan itu maksudnya menyembah dalam roh sebenarnya. Menyembah dalam roh bukan berarti berbahasa roh begitu. Nomor 1, istilah bahasa roh itu aja salah. Nggak ada istilah bahasa roh dalam Alkitab. Makanya dari istilah yang salah ini jadi nyamber ke, jadi oh ada roh, jadi ada roh di sini gitu kan. Jadi kayak disambung-sambungin begitu. Ya. Padahal dalam bahasa aslinya di situ adalah bahasa lidah sebenarnya. Nggak ada istilah roh di situ, bahasa roh. Bisa cek bahasa aslinya, bisa cek di Alkitab bahasa Inggris dan sebagainya, speaking in tongues. Ini kesalahan penerjemahan di bahasa Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya kalau gitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, menyembah dalam roh itu maksudnya apa sih? Gitu. Menyembah dalam roh itu kontrasnya, jadi kita harus lihat konteks. Intinya dalam menafsir Alkitab itu kita lihat konteks. Konteksnya apa di dalam Yohanes pasal 4? Si wanita Samaria ini menantang Tuhan Yesus karena dia anggap Tuhan Yesus itu nabi, cuma dia mau mengetes. Dia mau mengetes masalah perdebatan orang Samaria dengan orang Yahudi. Orang Yahudi bilang menyembah Tuhan harus di Yerusalem. Orang Samaria bilang menyembah Tuhan harus di Gunung Gerizim namanya. Di daerah Samaria di situ. Lalu si wanita Samaria ini pengen mengetes Tuhan Yesus. Kamu ini mau bela orang Yahudi atau bela saya nih orang Samaria gitu. Menyembah Tuhan itu harus di mana? Nah, Tuhan bilang, salah konsep. Memang sekarang ini kalian berdebat mau menyembah Tuhan harus di Yerusalem, menyembah Tuhan harus di Gunung Gerizim. Akan datang waktunya dan sudah datang waktunya. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi konteks dalam roh dan kebenaran di situ, dalam roh di situ maksudnya kontras dengan jasmani. Orang Yahudi waktu itu menyembah secara jasmani. Jasmani itu berarti harus ada tempatnya. Ini tempat kudus nih. Ini bait suci. Saya harus menyembah di Yerusalem. Itu baru sah. Dan kalau orang Samaria beda lagi, saya menyembah harus di gunung ini. Nah, Tuhan Yesus ingin berkata, penyembahan sekarang bukan lagi jasmani, bukan lagi terikat pada tempat, tapi sekarang dimanapun bisa dilakukan asal hati kita atau roh kita menyembah kepada Tuhan. Jadi tidak lagi terikat jasmani, ya, melainkan
rohani. Nah, penyembahan yang rohani bukan yang ritualistik. Nah, apakah gereja-gereja baptis justru itu yang ditekankan gereja baptis? Bahwa kita tidak lagi ritualistik gitu. Ada gereja-gereja tertentu yang pokoknya semuanya ritual, bahasanya aja ritual, harus bahasa Latin atau bahasa Yunani sekali masuk, mesti gimana. Jadi banyak ritual-ritualnya begitu. Mesti tapi kita bilang enggak. Yang penting sekarang adalah bukan ritualistik, bukan oh ini ada tempat kudus lagi, ini ruang kudusnya. Kalau di mimbar ini tempat kudus misalnya, ya cuman pendeta yang boleh ke sana. Enggak. Kita sekarang yang penting adalah ini menyembah dalam roh hati kita kepada Tuhan. Kita bisa lakukan, dan gereja baptis kan sudah dikatakan oleh Gembala Dance tadi, dikejar-kejar, dianiaya terus, hingga nggak punya, apalagi di zaman-zaman Donatis, nggak punya katedral, nggak punya ini gedung-gedung. Jadi yang kita lakukan adalah kita ketemunya di gua-gua, di katakombe, kita ketemunya di bawah pohon, di tempat-tempat tersembunyi. Nah, itulah menyembah dalam roh, tidak lagi terikat pada saya perlu suatu gedung yang besar begitu. Oke, Pak, masalah menyembah dalam to worship Father in spirit and the truth. Oke, the truth-nya bisa saya terima, Pak, mengenai kebenaran itu udah jelas banget, kebenaran itu firman. Tapi menyembah dalam roh itu apa? Bagaimana caranya? Karena Bapa itu di ayat 24 itu Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh. Kalau cuma akal budi, oh terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, itu bukan namanya dalam roh. Mulut ngoceh. Menyembah dalam roh huruf kecil. Benar, Pak. Benar. Itu gimana, jadi Pak? karena rohnya dan huruf kecil di situ, makanya tadi saya sudah jelaskan, ya. Jadi maksudnya adalah secara rohani, gitu. Bukan secara jasmani. Menyembah secara rohani, bukan secara jasmani. Jasmani itu gini loh, menyembah jasmani itu kan gini, kayak kita nungging-nungging. Ya, misalnya, menyembah itu kita jadi badan kita, menyembah badan. Misalnya gini, saya mau masuk gereja, saya harus bersih-bersih, kan ada orang yang seperti itu kan. Kepercayaan tertentu nih, saya nggak akan sebut. Kepercayaan tertentu kan dia kalau mau datang kepada Tuhan harus membersihkan fisiknya. Bersih-bersih segala macam. Nah, penekanan Tuhan Yesus adalah bukan seperti itu lagi gitu. Tubuh kita boleh bersih, tapi kalau rohani kita nggak bersih, hati kita nggak bersih, nggak bisa. Nah, jadi kita menyembah Tuhan sekarang secara internal maksudnya, rohani. Ya. Dalam roh itu maksudnya rohani, internal. Oke, saya kembalikan. Baik, jadi Pak Willy Abraham, sebenarnya Pak Willy ini harus memahami dulu definisi menyembah itu apa. Kalau bahasa roh itu bukan menyembah, itu Tuhan yang memberikan wahyu kepada manusia. Sedangkan menyembah itu manusia datang kepada Allah. Sedangkan bahasa roh itu Tuhan yang memberikan wahyu kepada manusia. Jadi kalau menyembah itu disamakan dengan bahasa roh itu satu kesalahan. Karena bahasa roh itu wahyu dari Tuhan untuk manusia. Sedangkan menyembah itu dari manusia datang kepada Tuhan. Nah itu. Maka di Yohanes yang Pak itu sebenarnya bahasa Yunaninya itu proskuneo, kata menyembah di situ proskuneo. Nah, mau menggugurkan bahwa itu bahasa roh itu adalah wahyu. Kan bahasa aslinya glossali ya? Iya. Oh, itu bisa dilihat di Korintus, di 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Nah, itu. Ya, di situ berbicara tentang pewahyuan lisan. Ada bahasa roh. Pewahyuan itu adalah Allah berikan kepada manusia seperti pada Yohanes Pembaptis di Pulau Patmos. Itu adalah karunia roh. 9 karunia roh yang Tuhan berikan. Sebentar. Speaking tongue. Ya, Bapak baca dulu. Bukan 1 Korintus 13 ayat 8. Ah, coba Bapak baca. Coba Bapak baca dulu. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Oke, betul. Tapi nggak ada dikatakan ini wahyu Allah.
Ya, nubuat itu wahyu atau bukan? Bukan. Wah, Wahyu itu ini sudah adalah yang nubuat sudah itu yang Tuhan wahyu. berikan kepada orang khususnya, kepada para nabinya. Seperti Tuhan Yohanes berikan. ketika Patmos mendapat wahyu Allah. Itu loh. Lalu waktu Nabi bernubuat itu wahyunya dari siapa? Ya dari Tuhan, Yesus. Ya, berarti itu wahyu. Hanya Bapak salah paham toh. Jadi itu yang harus dipahami secara benar. Pada Yohanes 4 ayat 23 itu gunakan kata proskuneo. Nah, proskuneo itu beda dengan liturgia. Liturgia upacara seremonial yang mendatangkan keselamatan. Nah, ketika Tuhan Yesus bicara kepada perempuan Samaria, itu menyampaikan bahwa sekarang kita tidak menyembah dengan cara yang demikian, tapi kita menyembah dengan hati. Dalam roh itu dengan hati dan kebenaran. Kebenaran seperti yang tadi sampaikan Pak Stephen, bahwa kita menyembah dengan hati secara rohani itu ada yang menuntun, yaitu firman Allah, bukan berbahasa roh. Bahasa roh itu Allah berikan kepada manusia, sedangkan menyembah itu manusia datang kepada Allah. Itu. Ya, itu kira-kira sudah ada peringatan dari admin. Dari admin nanti bisa disambung di ini katanya sudah out of topic. Ya, itu ada apa di situ tadi bisa kita lihat itu out of topic. Jadi itu ya. Jadi sudah dijawab sedikit Pak Abraham ya. Jangan minta maaf Pak Abraham ya. Minta maaf. Ya, mungkin nanti di lain waktu kita bisa sambung mengenai topik itu. Baik, terima kasih. Baik. Saya kira kita malam hari ini cukup sampai di sini karena sudah cukup lebih dari 1 jam mungkin ya. Halo Pak Tony. Ya, halo. Iya, malam Pak. Bagaimana Pak? Kita masih ada waktu? Tadi terlambat kan? Iya. Ini sudah hampir 2 jam Pak, tidak apa-apa kita. Oh, sudah 2 jam. Ya. Waduh. Jadi sudah hampir jam 10 nih. Oh ya, oke, kalau begitu kita sampai di sini dulu. Nanti kita bisa sambung di edisi berikutnya. Mungkin saya persilahkan Gembala Stephen untuk menyampaikan closing statement-nya. Dan nanti saya tutup dalam doa. Silakan Pak Stephen. Ya, closing statement kembali ke topik kita ya. Topik kita mengenai asal-usul sejarah baptis. Jadi kita bilang bahwa ciri-ciri gereja baptis antara lain bahwa hanya orang percaya yang boleh dibaptis, ya. Kemudian gereja yang lokal dan independen itu dimulai kapan? Nah, itu kita temukan dalam Alkitab bahwa itu dimulai dari Yohanes Pembaptis dan kemudian oleh jemaat yang digembalakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita berkata bahwa inilah manifestasi yang alkitabiah di zaman sekarang ini. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk Pak Stephen yang sudah meluangkan waktu untuk ada di ruang Zoom ini, dan semua yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih, dan terima kasih banyak juga untuk jemaat GBIA Agape Kupang yang menyelenggarakan ini, dikoordinir oleh Guru Injil Tony Sula. Jadi Pak Tony ini Guru Injil ya di GBIA Agape Kupang, jadi Guru Injil Tony Sula. Nah, kita berharap mungkin edisi berikutnya kita bisa tetap dalam topik ini. Ya, gimana Pak Stephen? Iya, gampang, terserah, tinggal diatur aja. Oke, ya. Pak Tony gimana Pak? Ya, siap Pak. Ya, karena tadi ada kendala sedikit, jadi kita berikut dalam topik yang sama, mungkin edisi kedua. Baik, kalau begitu saya akan tutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Mengucap syukur
penyertaan-Mu di dalam hidup kami, membimbing kami, sehingga lewat firman-Mu kami bisa mengerti akan kebenaran-Mu, lewat penyerahan diri orang-orang yang mengasihi Engkau, mengambil waktu secara penuh waktu untuk mempelajari firman dan membimbing orang-orang percaya, sehingga hari ini kami bisa ada di ruang Zoom, kami bisa belajar kebenaran. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hal ini, kami bersyukur untuk Dr. Stephen yang sudah bersama dengan kami berbagi kebenaran. Tuhan, Engkau terus melengkapi hamba-Mu dengan segala perlengkapan rohani yang daripadamu, sehingga sungguh pelayanan hamba-Mu terus menjadi pancaran berkat rohani bagi orang-orang di sekitar, bahkan di Indonesia, seluruh dunia. Bahkan kami berdoa Tuhan, juga kami yang ada di Kupang, Tuhan, Engkau pakai kami sebagai alat untuk memancarkan kebenaran. Jemaat Agape Kupang, Tuhan, Engkau menyertai agar terus menjadi alat untuk menopang kebenaran dan memancarkan kebenaran. Dan semua yang sudah hadir malam hari ini, kami berdoa Tuhan, Engkau turut campur tangan yang sudah mendengarkan. Mungkin ada yang belum puas dengan penyampaian, Roh Kudus terangi hati dan pikiran, agar lewat tuntunan dan pimpinan-Mu, sungguh orang-orang yang punya kerinduan besar untuk mengejar kebenaran terus dipimpin oleh Roh Kudus sehingga menemukan kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan atas pimpinan tuntunan-Mu untuk kami semua, alat yang kami gunakan, kami mengucap syukur karena bisa digunakan dengan baik. Ini doa harapan kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Pak Stephen, terima kasih Pak ya. Baik, sampai jumpa. Terima kasih juga. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Maranatha. Ya, Maranatha. ya Pak Yafet. Ya, untuk semua Gembala Supriyadi. Ya di Kalimantan Timur. Selamat malam. Maranatha. Maranatha. Ya. Ya, Pak Tony, selamat malam Pak ya. Semuanya selamat malam yang sudah hadir. Oke, saya pamit dulu ya. Ya, baik Pak. Ya, saya juga pamit.